Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas 6B yang akan menjelaskan mengenai analisis wacana menurut Yusuf Syarif Badudu. Di sini kami kelompok 7 yang beranggotakan Diana Pratiwi, Dinda Febriana, dan Nida Nurfadilah Suminar. Profesor Dr. Haji Yusuf Syarif Badudu yang lebih dikenal dengan nama Jus Badudu lahir di Gorontalo pada tanggal 19 Maret tahun 1926. Pada tahun 1955, beliau menyelesaikan pendidikan B1 Bahasa Indonesia di Bandung dan menyelesaikan pendidikan S1-nya di Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 1963. Tahun 1971 hingga 1973, beliau melanjutkan pendidikan pada Postgraduate Linguistics di Rijksuniversiteit Leiden, yaitu tepatnya di Belanda. Pada tahun 1975, beliau memperoleh gelar Doktor Ilmu Sastra dengan pengkhususan linguistik di Universitas Indonesia Jakarta melalui disertasi yang berjudul Morfologi Kata Kerja Bahasa Gorontalo. Sebagai orang yang sangat peduli terhadap dunia pendidikan, khususnya pendidikan bahasa Indonesia, beliau telah mengabdikan dirinya sebagai guru sejak usia 15 tahun 5 bulan. Beliau menjadi guru sekolah dasar di Ampana, Sulawesi Tengah hingga tahun 1951. Pada tahun 1951 hingga tahun 1955, ia menjadi guru SMP di Poso, yaitu tepatnya di Sulawesi Tengah. Dan pada tahun 1955 hingga tahun 1964 menjadi guru SMA di Bandung. Ia juga pernah menyumbangkan tenaga sebagai dosen di Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 1965 hingga 1991. Setelah pensiun, beliau tetap aktif sebagai guru, dosen, penatar bahasa Indonesia, juga aktif sebagai penulis artikel tentang bahasa Indonesia di surat kabar dan majalah. Ratusan tulisan pemikirannya telah tersebar di berbagai media massa. Sejak tahun 1977, beliau menjadi penulis atau pengisi rubrik tentang pembinaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di majalah Intisari Jakarta. Keaktifan Badudu menulis buku-buku yang berisi tuntunan tentang penggunaan bahasa Indonesia untuk pelajar, mahasiswa, dan umum dapat dibaca melalui karya-karyanya. Sebagai guru dan dosen bahasa Indonesia selama 49 tahun, beliau pernah menerima bintang jasa pemerintah Republik Indonesia, yaitu Satya Lencana 25 tahun pengabdian dan bintang Mahaputra yang diserahkan sendiri oleh Presiden Megawati Soekarno Putri pada tanggal 5 Agustus tahun 2001 di Istana Negara. Bintang jasa tersebut diberikan pemerintah sebagai penghargaan atas jasanya membina bahasa Indonesia selama bertahun-tahun bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Pada tanggal 12 Maret tahun 2016 pukul 22.10, beliau wafat di Rumah Sakit Hasan Sadikin dalam usia 89 tahun, atau tepat 7 hari menjelang usianya yang ke-90 tahun. Beliau berpulang meninggalkan 9 anak, 9 menantu, 23 cucu, dan 2 cicit. Istri tercinta beliau telah berpulang terlebih dahulu pada bulan Januari tahun 2016. Wacana JS Badudu. Rentetan kalimat yang berkaitan yang menghubungkan proposisi yang satu dengan proposisi yang lainnya, membentuk satu kesatuan, sehingga terbentuklah makna yang serasi di antara kalimat-kalimat itu. Kesatuan bahasa terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas kalimat atau klausa dengan kohersi dan kohesi yang tinggi, yang berkesinambungan, yang mampu mempunyai awal dan akhir yang nyata, disampaikan secara lisan dan tertulis. Nah, dilihat dari definisi wacana menurut JS Badudu, maka terdapat
terdapat beberapa unsur penting wacana. Yang pertama itu ada rentetan kalimat dan berkaitan. Nah, sebuah wacana ini merupakan sebuah rentetan kalimat yang berkaitan. Jika kalimat-kalimat yang ada tidak berkaitan, maka tidak dapat dikatakan sebuah wacana. Nah, selanjutnya itu ada membentuk satu kesatuan. Serentetan kalimat itu menghubungkan proposisi yang satu dengan proposisi yang lain, sehingga membentuk satu kesatuan yang utuh untuk membentuk makna yang serasi. Selanjutnya ada kesatuan bahasa terlengkap dan tertinggi di atas kalimat atau klausa. Yang berarti kesatuan bahasa dalam wujud wacana ini merupakan kesatuan bahasa yang terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas kalimat atau klausa. Hal itu dibandingkan dengan kesatuan-kesatuan bahasa yang lain seperti fonem, morfem, kata, frasa, klausa, dan kalimat. Selanjutnya ada koherensi dan kohesi tinggi serta ada berkesinambungan, yang berarti kesatuan bahasa dalam bentuk wacana ini memiliki koherensi dan kohesi yang tinggi dan memiliki kesinambungan. Selanjutnya ada mempunyai awal dan akhir, yang berarti wacana ini memiliki awal dan akhir yang nyata. Artinya wacana ini memiliki batasan yang jelas, kapan memulai dan kapan mengakhiri. Selanjutnya itu ada lisan dan tertulis. Bentuk wacana itu dapat berupa lisan dan tulisan. Tidak seperti beberapa ahli yang lain yang mengatakan bahwa wacana ini berbentuk lisan, sedangkan yang berbentuk tulis disebut teks, maka J.S. Badudu mengatakan bahwa wacana ini dapat berupa lisan dan tulisan. Nah, dari beberapa unsur penting wacana yang tadi disebutkan, maka dapat disimpulkan bahwa wacana ini merupakan satuan bahasa yang tertinggi atau terbesar yang memiliki serentetan proposisi yang berkesinambungan dan memiliki kohesi dan koherensi tinggi. Wacana juga dapat berupa kata, frasa, klausa, kalimat, paragraf, karangan lengkap, percakapan, dan sebagainya dalam bentuk lisan maupun tulisan. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.